Selamat pagi kepada Bapak Ibu serta simpatisan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Kami selaku Majelis Jemaat senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Saat ini sudah tersedia QR Code untuk diakses untuk melihat warta jemaat. Bersama ini kami akan sampaikan beberapa poin penekanan warta. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Nyonya Ngomiehwa pada usia 86 tahun pada hari Senin 9 Maret 2026. Mama dari Ibu Gaulan C, Bapak Wijaya Surendra, Oma dari Bapak Jerik Fabrian, Ibu Angela Andani, dan Audrik Fabian, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di pemakaman Suaka Insani 1, Tajur Halang, Jawa Barat. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut adalah Cafe Peduli. Dalam rangka Paskah tahun ini, hari ini setelah selesai kebaktian umum kedua akan diadakan Cafe Peduli di lantai dasar depan ruang kelas SDK 6 mulai jam 10. Anak-anak sekolah minggu dari kelas 1, 2, dan 3 akan menjual beberapa jenis makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk melatih anak-anak sekolah minggu untuk bisa melayani, dan hasil penjualan Cafe Peduli ini akan disalurkan untuk Yayasan Anyo yang melayani anak-anak penderita kanker untuk menyediakan rumah singgah gratis bagi penderita kanker bersama keluarganya. Kami memohon dukungan dari Bapak Ibu, Oma Opa, dan seluruh jemaat. Yang berikut adalah resmi renungan Selasa Kamis. Teman-teman pemuda diajak untuk bersateduh bersama di hari Selasa dan Kamis pada pukul 7.30 melalui Zoom. Untuk info lebih lengkap, teman-teman bisa menghubungi Andre melalui link yang tertera di layar. Mari kita mulai hari yang baru dengan firman Tuhan dan doa. Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026, pukul 19.30 di GKI Gading Indah, dengan tema O Sacred Heart Now Wounded, dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito dengan bentuk ibadah taise. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu, 29 Maret 2026, pukul 8-11 di kantor RW 012. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Perjamuan kudus akan dilayankan 3 kali kebaktian pada hari Jumat 3 April 2026. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik yang sifatnya menetap karena sakit berkepanjangan atau usia lanjut tidak dapat hadir dalam kebaktian Jumat Agung 3 April 2026 baik secara online maupun onsite dan telah CD atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor tata usaha GKI Gading Indah paling lambat tanggal 4 April 2026 pukul 12. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 di Aula TKK 6 Penabur. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri ke Tata Usaha Gereja atau dapat mendownload form di website GKI Gading Indah. Yang berikut pengumuman mengenai penutupan pintu gerbang dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri. Maka pintu gerbang pertama, Jalan Kelapa Lilin 7, buka 24 jam. Pintu gerbang kedua, Jalan Gading Indah 1, dan pintu gerbang 3, Jalan Gading Indah 3, mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 24 Maret, ditutup total selama 24 jam dan dibuka kembali pada tanggal 25 Maret. Kiranya jemaat yang akan menghadiri kebaktian umum pertama dan ketiga, serta kebaktian remaja dapat memperhatikan hal tersebut. Yang berikut adalah
karena hari ini aku lagi luang karena udah kelas 12 udah nggak ngapa-ngapain, terus saya diajak untuk masak bersama-sama. Di situ saya hatinya terpanggil karena di masa prapaskah ini mungkin saatnya saya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Karena gue ngerasa di kesibukan gue perkuliahan, tugas, dan lain-lainnya ada Tuhan yang selalu menyertai gue. Jadi bagaimana gue menghayati penyertaan Tuhan itu dengan cara gue membantu sesama. Dan gue melakukan kegiatan ini di sela-sela free time gue jadi banyak merasakan heal, tenang gitu. Karena juga ketemu teman-teman dan kegiatannya nggak cuma sekedar jalan atau menjalankan hobi yang sudah biasa yang saya lakukan. Karena gue rasa di tengah-tengah rutinitas yang dilakukan setiap hari, masa prapaskah ini nggak boleh jadi biasa-biasa aja, harus dihayati menurut gue pribadi, dan harus dihayati dengan suatu kegiatan. Dan ternyata ada kegiatan ini yang bisa kayak daripada gue cuma leyeh doang, istirahat doang, kayaknya boleh deh gue melakukan suatu kegiatan yang bermakna buat sesama untuk menghayati masa prapaskah ini. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Melampaui Kegelapan akan dipimpin oleh Pendeta Albertus Pati dari GKI Maulana Yusuf. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, lilin Prapaskah keempat kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melampaui kegelapan hidup dan menemukan terang kasih Allah. Umat terkasih, datanglah kepada Yesus, Sang Raja Damai, yang menghalau kegelapan. Datanglah kepada Yesus, Sang Raja Benar, yang menyambut kita dalam rahmat-Nya. Datanglah kepada Yesus, Sang Penebus, Maha Kudus, yang namanya dimuliakan selama-lamanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, kadang kita melakukan pembenaran diri untuk menutupi kesalahan. Hilaf, itulah kata yang terucap saat tidak bisa mengelak. Perbuatan-perbuatan inilah yang membutakan mata hati kita. Oleh karena itu, marilah kita memeriksa hati, apakah kita menyadari kelemahan insani dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Sadarkah bahwa hanya Yesus yang dapat mencelikan mata rohani kita? Kita naikkan doa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, kami memohon pengampunan-Mu atas kesalahan yang diperbuat. Ampunilah ketidakmampuan kami melihat dengan cara pandang-Mu. Celikanlah mata hati kami untuk dapat melihat kehadiran-Mu meski di dalam gelap. Jadilah terang yang memandu langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Terang, kami berdoa. Amin.
Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 hingga yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, kegembiraan, dan kami juga memperoleh udara yang baik, cuaca yang baik. Dan sekarang kesempatan untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, menjalin tali persaudaraan, tapi terutama relasi, memperkuat relasi dengan Tuhan. Bapa, untuk semua ini kami bersyukur, karena kami alami dan kami rasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, cinta Tuhan, terutama pada saat-saat kami menghadapi berbagai tantangan, kami menghadapi berbagai pergumulan, bahkan ketika kami memasuki suasana di mana kegelapan itu begitu menguasai kami, tapi ada terang Tuhan yang menguasai, Tuhan menolong, memimpin, memegang kami, bahkan memeluk dan mengangkat kami. Dan sekarang Tuhan,
kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan berbicara kepada kami masing-masing di dalam konteks persoalan, tantangan, harapan, cita-cita, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang kami hadapi. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara korban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara korban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya." Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamulah adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan selanjutnya saudara dari Yohanes pasal 9, ayat yang pertama hingga yang ke-41. Yohanes pasal 9, ayat yang pertama hingga yang ke-41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata,
Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda-tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia karena ia telah mencelikan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyalah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia mencelikan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Sungguh mengherankan. Kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkan. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Shalom. Saudara-saudara, saya paling suka ke Kelapa Gading, cari makan. Dan ngopi dulu, saudara-saudara, waktu kantor Sinode GKI masih di situ. Ini tempat saya bermain Kelapa Gading ini. Karena saya lama di Sinode, tapi setelah Sinodenya pindah ke jauh, Serpong, Gading Serpong ya, itu ada gadingnya juga dan banyak makanannya juga. Dan waktu pindah ke sana, saudara-saudara, saya jadi jarang ke sini. Jadi begitu saya pernah satu kali ke sini, jalannya udah berubah banyak, nyasar melulu. Apalagi udah ada yang di atas itu ya, apa monorail atau apa namanya? LRT. Jadi saudara-saudara yang, tapi tetap kalau setiap kali dengar Kelapa Gading tuh pikirannya cuma makanan gitu. Nggak ada yang nggak ada di sini, saudara-saudara. Yang halal-halal banyak, yang haram-haram lebih banyak lagi. Karena yang haram itu di Kelapa Gading harum. Jadi saudara-saudara ya, puji Tuhan ya. Dan saudara-saudara, saya dari GKI Maulana Yusuf, Bandung. Istri saya masih satu dan tetap satu, anak dua. Dan di depan Maulana Yusuf, saudara-saudara, itu ada sate yang paling enak di dunia. Ya kalah sedikit lah dari Kelapa Gading lah. Jadi kalau saudara-saudara lain kali jalan-jalan ke Maulana Yusuf, antar anak ya Bu ya, yang dulu kuliah si ibu ini, dulu anaknya kuliah di sana, silakan telepon saya, kita makan sate. Saya ajak makan sate. Satenya enak banget. Banyak orang Jakarta ke sana cuma untuk makan sate, saudara-saudara. Dan ibadah di Maulana Yusuf, seberangan. Jadi kita makan bersama nanti. Setelah itu baru kita negosiasi siapa yang bayar. Ya saudara-saudara, tema kita hari ini adalah melampaui kegelapan. Tema ini sebetulnya adalah respons terhadap kehidupan. Respons kita terhadap kehidupan. Jadi gini, kehidupan itu penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan, masalah. Kadang-kadang kita direndahkan, diremehkan, dikucilkan, dipinggirkan, dihina, diinjak-injak. Anda punya dua respons. Ya, Anda punya dua respons. Respons yang pertama itu kan direndahkan, diremehkan, dikucilkan, dihina. Itu kan sebetulnya hidup dalam kegelapan. Betul enggak? Kegelapan itu. Dan Anda punya dua respons pada saat itu. Respons yang pertama adalah Anda tenggelam dalam kegelapan. Frustrasi, jadi minder, takut, nggak percaya diri, marah, benci, kesel, sakit-sakitan jadinya. Udah, Anda hidup dalam kegelapan karena situasi itu. Tapi Anda punya respons yang kedua, saudara-saudara. Respons yang kedua adalah melampaui kegelapan. Oke, aku dihina. Oke, aku direndahkan. Oke, aku dikucilkan. Oke, mereka menghina aku. Aku akan buktikan. Aku mampu. Aku akan buktikan. Aku akan tetap survive. Bahkan mereka akan kaget melihat aku. Karena aku punya Tuhan yang tolong aku. Nah ini sudah serah, jadi kita petakan dulu ya. Ini ketika bicara tentang melampaui kegelapan, itu respons kita. Respons kita terhadap kehidupan yang penuh tantangan, pergumulan, persoalan, masalah.
Anda mau tenggelam dalam ketakutan, kecemasan, kepanikan, frustrasi, putus asa. Atau you survive. Aku akan maju. Aku harus lebih kuat. Aku harus lebih kokoh. Itu respons terhadap kehidupan. Anda tahu Jack Ma ya? Jack Ma itu pemilik Alibaba. Dia cerita itu bagus sekali, inspiratif sekali ceritanya. Dia berusaha untuk dari sejak kecil, dia udah direndahkan, diremehkan, dikucilkan, dianggap nggak punya kapasitas dan kemampuan. Dia berusaha mendapatkan sekolah terbaik, nggak diterima. Oke, dia bilang kalau gitu aku kalau nggak bisa dapat the best school, aku pergi ke paling ya sudahlah yang second aja lah atau third class. Nggak diterima juga. Akhirnya Jack Ma bilang aku tuh ke sekolah. Akhirnya ke sekolah yang kelasnya standarnya tuh standar yang rendah banget. Kelas 4 ya sudahlah. Aku dihina, direndahkan, dilecehkan. Dia bilang saya daftar di Harvard University Amerika. 10 kali saya daftar. Enggak diterima. Ditolak. Kalau orang ngalamin begitu saudara, dia punya 2 alternatif pilihan. Frustrasi, putus asa, tenggelam dalam kemarahan, kebencian, atau dia akan berkatakan, aku harus tunjukkan pada dunia, aku mampu. Dia cerita, saya tuh ngelamar kerja di KFC, Kentucky Fried Chicken. Ada 24 orang yang melamar. Yang diterima 23. Satu nggak diterima, yang satu yang nggak diterima itu saya. Pada saat seperti itu saudara, dia hidup dalam kegelapan. Dia punya pilihan, hidup dalam frustrasi, ketakutan, kecemasan, tenggelam dalam kegelapan, atau dia harus katakan, enggak, aku harus buktikan, aku harus maju, aku harus survive. Nah ini saudara, coba kita cek diri kita nih, kita yang mana nih, kita ada di yang mana. Kalau yang pertama yang tenggelam dalam kegelapan, mentalitasnya itu mentalitas tahu. Mentalitasnya itu mentalitas kerupuk, kelihatannya gede, begitu dimakan, masuk mulut, langsung hilang, habis. Kerupuk nggak usah diapa-apain juga melempem sendiri, nggak usah diapa-apain, diginiin aja bentar, melempem. Tahu, kasih tahu yang gede, timpuk ke orang, nggak apa-apa, karena tahu terlalu lembut, saudara-saudara. Itu mentalitas tahu, mentalitas yang tenggelam ketika menghadapi tantangan. Tenggelam ketika menghadapi pergumulan, tenggelam dalam frustrasi, ketakutan, minder, nggak percaya diri, tenggelam, habis. Sekarang nih dunia lagi menghadapi peperangan di Timur Tengah, dan sekarang saudara-saudara kita hadapi multi krisis sebetulnya. Nggak nakut-nakutin, pasti Anda sudah tahu. Kita hadapi multi krisis. Menghadapi situasi di mana efek dari perang ini, harga minyak bumi Indonesia ini nggak cukup. Cuma untuk berapa puluh hari. 22 hari, nggak sampai sebulan lah. Padahal negara yang bagus adalah negara yang selalu bisa bertahan paling sedikit 2 bulan, 60 hari. Tapi Indonesia kan cuma cukup 22 hari aja. Kenapa? Ya korupsi. Setiap kali dibikin kilang-kilang minyak,
Ada aja yang dibakar. Ahok ketika menjadi komisaris di Pertamina, dia berusaha bikin kilang-kilang minyak, penampungan minyak supaya kalau ada apa siap. Tapi tetapnya dibakar-bakarin. Supaya apa? Karena nggak bisa punya daya tampung, maka impor terus. Kemampuan kita bertahan cuma 22 hari. Jadi kalau perangnya lama, harga minyak ini akan naik. Lalu kemudian efeknya transportasi naik, makanan naik, kelapa gading semua makanan itu pasti naik. Lebih mahal lagi. Dan kalau udah kayak begitu, saudara-saudara, kalau udah naik semua ya, kalau mereka yang di kelas-kelas atas nggak ada masalah, menengah ke atas nggak ada masalah. Tapi di kelas bawah, frustrasi habis-habisan, bisa kehilangan segala sesuatu. Dan ujung-ujungnya bisa pecah. Orang ribut, orang yang frustrasi itu marah. Dan kemarahan itu bisa menimbulkan chaos. Ini repot, saudara-saudara ini. Situasi ini tidak sedang oke-oke saja. Ini situasi dalam kegelapan. Oleh karena itu kita saudara-saudara sebagai gereja mesti betul-betul mempersiapkan diri untuk betul membangun solidaritas dengan siapapun yang membutuhkan supaya bisa mengerem situasi ini. Jadi saudara-saudara, tapi mereka yang hidup di tengah gini langsung yang punya kapasitas mentalitas yang bukan tahu, bukan kerupuk, tapi punya mentalitas fighter, mentalitas batu karang. Oke, ada krisis, apa yang harus aku lakukan? Apa yang gereja harus lakukan? Bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana supaya kita kuat? Semua kuat. Kita harus survive bersama. Nah ini. Jadi ada dua ini mentalitas. Mentalitas tahu, kerupuk atau mentalitas fighter. Yang siap berkelahi dalam berjuang habis-habisan. Mentalitas batu karang, kokoh. Diapain juga maju terus. Jack Ma bilang, aku direndahkan bukan main, tetapi justru itu saya ingin buktikan. Dan sekarang Harvard minta dia berkali-kali untuk ceramah. Dia tidak diterima menjadi pelajar, dia diterima sebagai penceramah. Siapa yang berani nolak Jack Ma? Orang pinter, orang cerdas, orang hebat. Nah saudara-saudara ini tergantung bagaimana kita merespons kehidupan. Nah saudara-saudara, ini kan ada di dalam cerita, di dalam Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai 41. Murid-murid bersama Yesus datang. Lihat, ada orang buta. Lalu kemudian mereka bertanya pada Yesus, ini salah siapa ini? Dosa siapa? Dosa dia kah? Dosa mamanya atau dosa bapaknya atau dosa siapa ini? Orang buta ini udah biasa ini. Ini pasti ini buta ini karena dosa. Entah kamu punya dosa, dosa orang tuamu, dosa nenekmu, pokoknya kamu punya dosa. Dan karena kamu berdosa, kamu gak layak hidup bersama kami. Direndahkan, diremehkan, diabaikan, dikucilkan. Dia jadi pengemis, betul-betul diremehkan. Yesus bilang, enggak ada yang dosa. Enggak ada yang dosa. Jangan sibuk menghakimi, jangan sibuk merendahkan. Lihatlah dengan compassion, lihatlah dengan cinta, ubah kacamatamu. Kalau kacamatamu melihat orang suka untuk menghina, merendahkan, meremehkan, mencari-cari kesalahan, ubah ganti kacamata. Lihatlah dengan compassion, lihatlah dengan cinta, lihatlah dengan pandangan mata Allah. Kalau kamu melihat dengan pandangan mata Allah, pasti Allah, kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui orang ini. Ganti kacamatamu, ganti lensamu. Kalau kamu pakai lensa hitam, sunglasses, kemanapun kamu pergi gelap semuanya. Apa yang kamu lihat gelap semuanya.
Bahkan di posisi yang terang sekalipun kamu lihatnya gelap. Kalau kacamatamu hitam, orang berbuat baik pun buruk. Persoalannya bukan di situ, di sini. Di sini. Ganti kacamatamu. Ini kemuliaan Allah akan dinyatakan pada dia. Lalu Yesus sembuhkan dia. Yesus sembuhkan. Dia nggak minta, saudara-saudara. Dia nggak minta, Yesus sembuhkan. Apa artinya? Anugerah Tuhan hadir. Bahkan ketika kita ini tidak minta. Kasih Tuhan mendahului kita. Nah, kemudian orang kaget dong, saudara-saudara, kaget. Kok bisa sih kamu sekarang matamu dicelikkan, kamu bisa melihat? Kok bisa sih? Mereka bawa ke orang Farisi. Ini loh, matanya dia yang tadinya buta sekarang celik. Wah, dahsyat sekali. Pasti ceritanya gitu. Wah, gawat. Anda kalau seandainya dapat berita baik, gimana? Tadi saya sakit, sekarang saya sembuh. Apa yang keluar dari mulut? Puji Tuhan. Ya kan? Anak saya kuliah, sekarang berhasil. Puji Tuhan. Dia ngelamar kerja, sekarang dapat kerjaan. Puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Lah gimana orang Farisi? Ini tadi buta, sekarang dia bisa melihat. Oh gitu orang Farisi. Bukannya bilang puji Tuhan, tunggu dia lihat kalender dulu. Loh ini kan Sabat. Malah ngeliat kalender. Itu Sabat itu. Kok bisa? Sabat itu gak boleh nyembuhin orang. Gak boleh lakukan apapun. Itu kerja namanya. Dosa dia. Nah ini kacamatanya warnanya kan ya sunglasses. Sunglasses. Cari-cari kesalahan. Lalu orang buta ini yang tadinya buta ini langsung bersaksi. Kok kamu? Ini kan gak mungkin, kalau bukan dari Allah gak mungkin dia bisa pecelikan saya. Kamu ini gimana sih? Dan kita saudara-saudara yang ingin saya katakan adalah, firman Tuhan katakan adalah, kita kadang-kadang hidup di dalam dunia yang toksik. Yang hidup cuma melihat kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan sebagainya. Yang membuat orang seringkali tenggelam dalam kegelapan. Ini toksik. Saya punya, bukan anggota jemaat ya saudara-saudara ya. Di tempat saya itu banyak sekali yang simpatisan. Kami punya simpatisan lebih banyak daripada anggotanya. Jadi orang yang hadir di situ, kalau lagi perjamuan kudus bilang siapa yang bukan anggota silakan bangkit berdiri. 90% yang berdiri. Jadi ya udah duduk aja nggak jadi dah kalau gitu. Nah gitu saudara-saudara. Jadi ada yang datang konsultasi itu bukan anggota nih, 2 orang, tapi satu-satu. Mulanya seorang bapak datang ke saya. Pak Pati, kenapa? Dia nangis-nangis. Saya baru saja dipecat dari pekerjaan saya. Oh gitu ya. Dia ceritakan gimana dia dipecat, saya takut. Ini gimana istri saya, gimana dengan anak-anak saya udah gak ada kerjaan lagi. Saya bilang, kamu hidupmu gak tergantung sama pekerjaanmu, tergantung sama Tuhan. Fight. Ayo maju. Kadang-kadang yang kita lihat sebagai musibah, itu justru ada blessing in disguise. Fight. Berkali-kali saudara, saya hadapi situasi di mana justru orang-orang yang menghadapi musibah, tahu-tahu dia bilang, untung gue dapat musibah itu. Kalau nggak dapat, nggak tahu gimana masa depanku. Jadi fight. Iya Pak Patis, kita berdoa. Saya bilang fight, ayo fight.
Dia pulang, makasih Pak Pati. Pulang dengan, saya lihat dari badannya saudara kita pulang. Iya Pak Pati, doain ya. Iya, badannya udah, saya kebetulan mantan, suka drama dulu saudara. Jadi saya lihat badannya, dia pulang sebagai loser, orang yang kalah. Iya, doain ya. Iya saya doain, kuat. Iya. Loser. Saya bilang, wah ini gawat nih. Yuk kalau tidak siap, saya bilang sebelum dia pulang. Yuk kalau tidak kuat, yuk rugi 2 kali. Kesehatanmu, frustrasimu itu bikin rumah tanggamu juga berantakan. Karena mereka lihat bapaknya anak-anak, suami gua frustrasi. Kuat, be strong. Iya. Udah, pulang nih loser. Besoknya ada yang janjian lagi sama saya. Ibu-ibu, Pak Pati, saya baru dipecat dari pekerjaan. Ibu kerja di mana? Dia sebut nama perusahaannya. Lah sama dengan bapak yang kemarin. Sama. Saya bilang, Bu kuat iya. Suami saya sakit Pak, nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang semuanya itu tergantung pada saya. Anak-anak juga tergantung pada saya. Sekarang kalau saya nggak ada kerjaan gimana ini hidup? Bu, fight. You nggak boleh bergantung pada pekerjaanmu. Bergantung pada Tuhan. Amin. Wah si ibu, waduh. Memang ibu-ibu ini memang luar biasa. Amin. Konon katanya manusia terkuat di dunia. Amin. Kuat ya, kuat. Oke. Kalau gitu, begitu kami habis berdoa, dia bilang, Pak Pati, saya akan kuat, doain ya. Saya akan kasih update untuk Pak Pati, apapun perkembangannya. Saya akan kuat Pak. Tuhan besertamu, yes. Wah, dia pulang, ini keluar aja the champion. 1 tenggelam dalam kegelapan, 1 melampaui kegelapan. Terus saya lama gak ketemu mereka, saudara-saudara. Lama gak ketemu mereka. Sampai satu saat saya dengar si bapak yang tadi loser mati, kena serangan jantung. Itu yang saya khawatirkan, takutkan. Benar terjadi, mati kena serangan jantung. Aduh, saya bilang, kasihan. Si ibu gimana? Beberapa waktu kemudian si ibu datang ke saya. Pak Pati, masih ingat saya? Karena saya sudah sekali lagi banyak simpatisan di tempat saya banyak nggak kenal orang. Saya nggak bisa bedakan mana anggota, mana yang bukan anggota. Saking banyaknya. Dia bilang, masih kenal saya Pak Pati? Masih dong, kenal. Siapa ayo? Lupa. Saya waktu itu Pak lagi dipecat dari kerjaan, ini dia ceritakan ini. Oh iya saya ingat, gimana. Kan saya udah bilang saya mau kasih update. Oh iya gimana. Pak setelah itu saya terima kasih pada Tuhan, terima kasih Pak Pati udah bicara pada saya benar-benar saya bisa survive, saya berusaha sendiri, saya banting tulang berat Pak. Tapi puji Tuhan, untung waktu itu saya dipecat, sekarang saya dapat pekerjaan dan bukan pekerjaan, saya punya pekerjaan sendiri, bisnis sendiri, hasilnya berpuluh-puluh kali lipat dari gaji saya dulu. Luar biasa. Lalu dia kasih ini Pak Pati untuk sekedar untuk Pak Pati. Amplop, saudara. Amplop dia kasih. Saya bilang jangan. Saya bukan dokter, saya bukan psikolog. Kalau datang psikolog dan dokter datang habis konsultasi, you bayar. Kalau pendeta enggak. No, saya enggak mau. Saya bilang, kasih ke gereja aja. Saya bilang, benar ya Pak Pati ya, kasih ke gereja. Iya oleh, kasih ke gereja. Kalau gitu kasih ke gereja. Nanti Anda akan lihat di warta jemaat ya. Enggak NN aja. Oke, saya kasih aja NN3. Jadi kalau lihat di warta jemaat ada NN3 itu Anda. Oke.
Dia pergi, lihat, wah mobilnya udah bagus. Dia keluar. Begitu dia keluar, saya pegang amplopnya. Pengen tahu kan, berapa sih dia kasih. Ini dia kasih, ini soalnya cek, saudara. Pengen tahu. Saya buka lihat 100 juta. Kenapa gua nggak terima aja? Aduh, manusiawi ya, saudara-saudara ya. Bercanda, tapi gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan, saudara-saudara, kita punya dua pilihan. Tenggelam dalam kegelapan atau kita melampaui kegelapan. Untuk bisa melampaui kegelapan, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pegang. Pertama, kalau orang bicara hal-hal negatif tentang Anda, misalnya dia bilang, bodoh lo ya, jangan percaya. Jangan percaya apa kata-kata negatif orang tentang Anda. Yakin pada diri sendiri. Yakin Tuhan kasih kapasitas dan kemampuan. Mungkin berbeda. Mungkin dia tahu matematik. Saya nggak tahu. Dulu banyak orang sudah frustrasi. Saya ngadepin mahasiswa yang, saya Pak nggak bisa matematik. Saya bilang, saya juga. Ya kalau ada yang pintar matematik, saya nggak bisa matematik, nggak apa-apa, beda. Kita punya kapasitas beda kok. Jadi saudara-saudara jangan percaya kalau ada orang rendahkan, remehkan Anda. Maju, bangkit. Yang kedua, jangan percaya dan jangan frustrasi kalau diri kita sendiri yang merendahkan diri kita. Kayaknya aku nggak bisa nih, aku nggak mampu nih, aku nggak sanggup. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini terpengaruh, kayaknya aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Jangan kecil-kecilkan diri kita, saudara-saudara. Jangan rendah-rendahkan diri kita. Semua orang punya kapasitas, semua orang punya kemampuan. Jangan rendahkan. Ayo bangkit, maju, berkembang. Hal yang ketiga, saudara yang harus kita miliki adalah percayalah bahwa Tuhan pasti akan nolong kita dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan di tengah-tengah. Mazmur katakan, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun, aku nggak takut. Aku nggak takut. Aku nggak gentar. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Aku akan lewati itu. Dan terakhir, saudara-saudara, milikilah mentalitas fighter. Katakan kepada anak cucu kita, you harus punya mentalitas fighter. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan persoalan. Kepada anak-anak muda, hidup punya tantangan, pergumulan, persoalan. Jangan kalah. Kalahkan itu. Anda punya kapasitas, Anda punya kemampuan, tapi terutama Anda punya Tuhan yang menolong Anda. Amin. 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 Kita akan dengarkan puji-pujian dari Kolintang Serafim. Oh Yesus Kristus terang baka, dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang dombamu.
yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah. Halau godaan penipu dengan terang cahayamu. Yang tuli buatlah sembuh, kan mendengar sabdamu. Yang bisu pun pulihkanlah, kan mengungkapkan imannya. Yang buta kau celikanlah, yang tercerai satukanlah, pulangkan yang menjauhimu, yang ragu buatlah teguh. Maka bersatu padulah sekarang dan selamanya. Kami memujimu terus dalam terang-Mu yang kudus. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan video APD. Di masa Prapaskah, gereja mengajak kita menghayati aksi penyangkalan diri sebagai disiplin iman yang menolong kita kembali mengarahkan hidup kepada Allah, memberi ruang agar Allah membentuk ulang hati, kehendak, dan cara hidup kita. Aksi penyangkalan diri dijalani melalui 3 jalan sederhana: berdoa, berpuasa, dan berderma. Melalui doa, kita belajar berhenti sejenak dan kembali memusatkan hidup kepada Tuhan. Melalui puasa, kita melatih diri untuk tidak selalu menuruti keinginan dan keakuan kita. Dan melalui derma, penyangkalan diri itu kita wujudkan menjadi kasih yang nyata bagi sesama. Tujuan pertama aksi penyangkalan diri tahun ini adalah mendukung pelayanan seorang pendeta tetap di Desa Talambai, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Talambai adalah wilayah yang tertinggal dan tidak terjangkau, dengan akses yang terbatas dan kehidupan yang penuh tantangan. Namun justru di tempat seperti inilah pertolongan Allah dinyatakan dengan nyata. Melalui dukungan penempatan pendeta, gereja mengambil bagian dalam karya Allah yang menguatkan iman, menumbuhkan pengharapan,
dan menghadirkan kasih Kristus di tengah keterbatasan yang sering luput dari perhatian. Tujuan kedua adalah mendukung Yayasan Anyo Indonesia yang mendampingi anak-anak penderita kanker dan keluarga mereka selama masa pengobatan. Bantuan ini menopang kebutuhan transportasi, tempat tinggal sementara, dan pendampingan agar anak-anak dapat berjuang untuk hidup dengan dukungan yang layak. Melalui APD, kita belajar hadir bagi mereka yang sedang menapaki jalan yang berat dan penuh ketidakpastian. Tujuan ketiga adalah pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi serta kesehatan umum bagi anak-anak di Panti Asuhan Parapatan, Jakarta Timur. Perhatian terhadap kesehatan dasar menjadi wujud kasih yang sederhana namun berdampak bagi tumbuh kembang mereka. Pelayanan ini juga melibatkan remaja dan pemuda melalui kebersamaan yang menghadirkan sukacita sebagai wujud kasih Allah yang hidup. Melalui aksi penyangkalan diri, kita diajak melampaui kebangkitan sebagai perayaan dan menghidupinya sebagai gerak kasih yang nyata. Di 3 tempat yang berbeda, kebangkitan Kristus terus bergema melalui doa, puasa. Tanpa terasa, telah 1 bulan, Saudari Anne-Sophie Petras menjalani praktek jemaat di GKI Gading Indah. Masa praktek yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2026 akan berakhir pada hari ini, tanggal 15 Maret 2026. Selama masa itu, Saudari Anne-Sophie telah terlibat dalam berbagai kegiatan jemaat GKI Gading Indah. Dan setelah ini, ia akan kembali ke Jerman dan melanjutkan studi di Universitas Heidelberg. Mari kita menyaksikan video singkat perjalanan praktek Anne-Sophie di GKI Gading Indah. Selamat pagi, Papa dan Ibu. Kita berdoa dulu. Mungkin susah untuk kita sendiri, tapi Yesus bilang di Yohanes 4 ayat 21, percayalah, kalau kita mendengarkan dan buang masalah kita bisa percaya karena Yesus tolong kita. Penyembahan yang berpusat pada Kristus, bukan pada gereja atau tradisi, tapi di dalam hati kita. Untung Yesus bertemu dengan perempuan itu sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat siapa perempuan itu takut. Yesus yang adalah kebenaran, bukan orang yang lain. Mereka boleh cerita banyak yang salah.
Tapi Yesus bilang di Yohanes 16 ayat 4, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue, so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Denn ich bin dein, du bist mein. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann. Lass mich fest im Glauben stehen, in der Gegenwart des Retters. Und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue, so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein, du bist mein. Saudara Anne-Sophie untuk bisa menyampaikan 1-2 patah kata. Terima kasih banyak. Wow. Selamat pagi. Saya mau bilang terima kasih banyak kepada gereja ini karena saya boleh ikut praktik di sini. Ini juga seperti mimpi untuk saya. Banyak hal yang saya pelajari di sini mungkin tidak bisa saya belajar di Jerman, di gereja di sana. Saya akan membawa banyak kenangan indah dari sini kembali ke Jerman. Saya sangat senang bisa melihat kehidupan di jemaat yang besar seperti ini. Ada banyak tim, banyak orang melayani, dan banyak ide baru. Dan tentu saja juga banyak makanan enak bersama. Saya juga sangat terkesan dengan pelayanan untuk anak-anak. Kalian memberi banyak waktu dan tenaga untuk mereka. Anak-anak ini adalah masa depan gereja. Bagi saya, kebaktian di sini seperti sebuah perayaan untuk Yesus. Saya merasakan sukacita dan kasih Yesus di antara orang-orang di gereja ini. Ada satu ayat Alkitab yang mengingatkan saya pada jemaat ini, Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini saya melihat iman dan perbuatan berjalan bersama. Orang-orang saling memperhatikan walaupun jemaat ini besar. Terima kasih banyak untuk semua pengalaman ini. Saya akan membawa kenangan ini ke Jerman dan saya akan terus mendoakan jemaat ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan perjalanan studi dan hidup saudari Anne-Sophie selanjutnya agar ia terus dibentuk Tuhan, baik dalam hal kompetensi, pribadi, dan panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan. Terima kasih. Auf Wiedersehen, Anne-Sophie.
Ternyata Ann Sophie sama dengan saya suka makan. Dan tahu bahwa Kelapa Gading tempat makanan. Jadi puji Tuhan untuk mereka yang tinggal di Kelapa Gading ya. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dalam kegelapan yang kami masing-masing miliki. Ada mereka yang frustrasi karena kehilangan pekerjaan, ada yang frustrasi, marah, sedih karena persoalan keluarga, ada yang menghadapi masalah oleh karena anak-anak mereka, ada yang menghadapi kegelapan karena sakit penyakit yang mereka hadapi, ada yang menghadapi masalah dan persoalan di kantor, di kampus. Tuhan, apapun bentuk kegelapan yang mereka hadapi, biarlah Engkau ingatkan mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bukan saja hadir, tapi siap menolong. Tuhan Yesus senantiasa dengan kasih-Mu akan senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk survive di tengah-tengah situasi apapun juga. Oleh karena itu Bapa, biarlah bahkan di tengah-tengah kegelapan sekalipun Tuhan, mereka mampu melihat terang Tuhan, kehadiran Tuhan, cinta Tuhan, dan mereka alami dan mereka boleh bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara Ann Sophie yang akan kembali ke Jerman. Kau berkati, Kau pimpin dia Tuhan dalam perjalanan, sehingga dia boleh tiba di sana dengan selamat. Kau juga berkati dalam studinya, Kau berkati di dalam aktivitasnya dimanapun Engkau menempatkan dia. Dan biarlah Bapa di dalam seluruh aktivitas ia boleh merasakan dan terutama mengalami sendiri kebaikan dan cinta Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan dan ibadah masa Prapaskah dan Paskah. Kau berkati agar supaya semua kegiatan ibadah pada masa Prapaskah dan Paskah ini boleh semakin membangkitkan dan meneguhkan iman kami. Sehingga di tengah-tengah kegelapan, tantangan, pergumulan, persoalan, masalah apapun Tuhan, kami tidak goyah. Tapi justru Tuhan kami semakin kuat. Karena melalui persoalan itu kami mengalami sendiri dan melihat sendiri bagaimana Engkau bekerja, menolong dan menopang kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk aksi penyangkalan diri yang dilakukan oleh umat dalam masa Prapaskah. Engkau berkati agar supaya melalui aksi ini Tuhan, biarlah mereka dan kami semua Bapa boleh diingatkan, bukan ego, bukan selfishness yang boleh kami pertahankan, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Biarlah kami boleh menjadikan Kristus Raja di dalam kehidupan kami, sumber dan pusat kehidupan kami. Saya berdoa ya Tuhan untuk peneguhan penatua, pelayanan tanggal 29 Maret, Engkau berkati agar supaya acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan Tuhan berkati juga mereka yang telah Engkau pilih, agar supaya mereka sungguh-sungguh menghayati panggilan ini Tuhan, dan mereka boleh memberikan yang terbaik kepada jemaat, terutama bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memberikan yang terbaik kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk perdamaian dan stabilitas dunia. Engkau tahu konflik yang terjadi di Timur Tengah, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu memperlihatkan kepada kami betapa kebencian, permusuhan, egoisme telah menguasai dunia, sehingga dunia hidup di dalam kegelapan. Begitu banyak orang yang menjadi korban, begitu banyak anak-anak yang tidak berdosa,
orang tua, kakek, nenek yang tidak berdaya di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan, kami berdoa agar supaya peperangan ini dapat dihentikan. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar supaya di tengah-tengah situasi konflik dan peperangan, di tengah-tengah permusuhan, di mana-mana kami boleh hadir sebagai terang Tuhan yang membawa damai, pengampunan, dan cinta dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat ini dengan segala aktivitas-aktivitasnya, Engkau berkati agar supaya jemaat ini mampu menjadi garam dan terang Tuhan. Mereka semua di tempat pekerjaan, di kampus, dimanapun Tuhan mengutus mereka, biarlah mereka semua menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang rela dan syukur, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Banyak orang kewalahan menderita, ini
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang memberi kekuatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menerangi setiap orang yang memerlukan sentuhan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Pancarkanlah terang Kristus dalam kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah terang dimanapun kita berada dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa menjaga dan melindungimu. Kiranya Kristus menerangi hidupmu. Kiranya Roh Kudus menggerakkanmu untuk menjadi saksi terang kasih-Nya. Kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.